Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah. Saya dari Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari Komunikasi Data dan Jaringan Komputer K.04. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 dan 5. Dari soal nomor 4 yaitu adalah jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Nah, di sini spektrum itu adalah sebuah sinyal yang rentang frekuensi di mana spektrum berada, dan ini mutlak dari suatu sinyal dan adalah lebar spektrum. Bagaimanapun juga, sebagian besar energi dalam sinyal ditempatkan pada satu band pita frekuensi yang relatif sempit. Nah, sedangkan bandwidth itu adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasa disebut dengan bit per second. Antara server dan klien dalam waktu tertentu, definisi lain itu bandwidth itu sangat luas ya, sangat luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi dapat disimpulkan adalah bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Nah, dengan soal terakhir itu soal nomor 5, yaitu memberikan penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan yang secara geografis memiliki ruang lingkup atau skala jangkauan yang sangat besar. Nah, WAN ini menghubungkan jenis jaringan yang lebih kecil seperti Local Area Network dan Metro Area Network. Hal ini untuk memastikan komputer dengan pengguna di suatu lokasi dapat berkomunikasi dengan komputer dan menggunakan dengan komputer dan pengguna lainnya di lokasi yang berbeda. WAN ini bisa dijalankan dengan bantuan sebuah sistem transmisi publik atau jaringan pribadi dalam sebuah perusahaan. WAN dapat terdiri dari koneksi perusahaan pusat, kantor cabang, dan fasilitas perusahaan tersebut. Biasanya router perusahaan pusat, router atau perangkat multifungsi lainnya digunakan untuk mengkoneksikan LAN ke WAN. Jadi koneksi jaringan WAN dapat berupa jaringan teknologi kabel atau nirkabel. Nah, jadi jenis jaringan WAN berkabel dapat terdiri dari multi-protokol label switching, TIS, Ethernet, dan koneksi broadband. Kemudian untuk jenis jaringan WAN yang nirkabel meliputi data seluler seperti 3G, 4G, dan sekarang mungkin sudah mulai mau mencoba 5G, dan jaringan Wi-Fi atau jaringan satelit. Infrastruktur WAN dapat dimiliki secara pribadi atau disewa sebagai layanan dari penyedia layanan pihak ketiga, seperti operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet ISP. Demikian jawaban dari soal UTS komunikasi dan jaringan komputer. Sudah lengkap, kelima-limanya sudah saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.